Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wafi. Kita kembali akan belajar bahasa Indonesia. Nah, belajar bahasa Indonesia itu seru dan juga menyenangkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita ke materi, silahkan bisa kalian persiapkan dulu alat tulisnya, biar nanti kalau materinya sekiranya penting bisa langsung kalian tulis, karena dengan menulis kalian lebih mudah mengingat tentang sesuatu hal. Sebelum kita ke pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi, Ustazah akan paparkan dulu peta konsepnya agar pembelajaran kita lebih terarah. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi. Dan yang terakhir, menyajikan rangkuman dari sebuah teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau sering disingkat dengan teks LHO biar kita lebih mudah mengingat. Nah, pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan biasa disebut observasi. Observasi itu dilakukan oleh pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan juga kebudayaan. Jadi, isi di dalam teks sebuah laporan hasil observasi itu hasil pengamatan dari seorang pengamat yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan sebuah informasi yang nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada beberapa, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada bersifat objektif, global, dan universal. Objektif yang dimaksudkan itu keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Global yang dimaksudkan itu keseluruhan secara garis besar. Sedangkan universal itu umum untuk semua orang, bahkan kalau universal ini untuk lingkup dunia. Yang kedua, objek yang akan dibahas objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, berdasarkan fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini dan terbukti kebenarannya. Selanjutnya, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur dari teks LHO. Nah, strukturnya apa saja ya? Yuk kita bahas. Nah, struktur dalam teks LHO yang pertama ada deskripsi umum. Deskripsi umum itu berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi gambaran atau penjelasan terperinci tentang bagian-bagian objek yang diamati. Yang ketiga, deskripsi manfaat, berisi penjelasan tentang manfaat objek yang diamati. Jadi, di dalam struktur teks LHO itu ada 3, apa saja tadi? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi menggunakan fakta sebagai sumber pengembangan gagasan. Bahasa yang digunakan lugas dan baku. Menggunakan kata benda penjenis dan kata benda pendeskripsi. Selanjutnya menggunakan verba atau kata kerja. Pernyataan berupa fakta. Dan yang terakhir menggunakan istilah ilmiah. Langkah menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam menyimpulkan sebuah teks LHO ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membaca teks asli secara cermat.
Yang kedua, mencatat butir-butir gagasan pokok. Nah, gagasan penting yang ada di dalam teks per paragraf ditulis. Yang ketiga, merangkai butir-butir gagasan pokok yang telah dicatat ke dalam pernyataan yang ringkas dan tidak menyimpang dari teks asli. Nah, dari gagasan pokok yang sudah kalian tulis tadi dirangkai. Yang terakhir, membaca kembali, kemudian perbaiki apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gagasan pokok berdasarkan letaknya. Nah, gagasan pokok berdasarkan letaknya itu ada 4. Kalau secara umum itu biasanya yang dibahas cuma ada 3. Nah, ini Ustazah tambahin ada 1. Jadi ada 4. Yang pertama ada deduktif. Deduktif itu gagasan utama yang terletak di awal. Yang kedua induktif. Induktif itu gagasan utama yang terletak di akhir. Yang ketiga campuran. Kalau campuran itu berarti berada di keduanya, berada di awal dan juga akhir. Dan yang keempat ini yang Ustazah tambahin yaitu ada ineratif. Kalau ineratif itu berada di keseluruhan paragraf. Oke, selanjutnya di sini Ustazah punya 1 gambar. Nah, bisa kalian amati. Di situ gambar yang tertera gambar apa ya anak-anak? Gambar bunga Ustazah. Bunga apa ya? Bunga melati. Pintar sekali. Nah, untuk mempermudah kalian mengamati sesuatu, kalian bisa menggunakan 5W plus 1H untuk mempermudah kalian mendapatkan sebuah informasi dari sesuatu yang sedang kalian amati. Nah, sudah pada tahu belum ini 5W plus 1H? Nah, 5W plus 1H, 5W-nya itu what, who, where, when, why, dan H-nya itu how. Oke? Nah, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.